Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabila Syarifah Kolbi dari kelas H dengan program studi Hubungan Internasional dengan NIM 389. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ide-ide politik, khususnya pada kelompok gerakan di Indonesia, yaitu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau biasa disebut dengan SBSI. Nah, bagaimana sih konteks sosial dan juga politik kemunculan dari SBSI? SBSI didirikan pada tanggal 25 April 1992 di Kota Bogor. SBSI ini berawal dari Serikat-Serikat Buruh Independen yang lahir pada masa Orde Lama dan dipaksa unifikasi menjadi SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, oleh Menteri Tenaga Kerja ex-militer Sudomo, dan kemudian berubah menjadi FSPSI, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan unifikasi menjadi SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, SPSI ini berubah menjadi mesin politik pada masa Orde Baru yang kemudian memunculkan kekecewaan terhadap para buruh dan terbentuklah SBSI hingga saat ini. Nah, SBSI ini dipimpin oleh Bapak Muchtar Pahpahan. Beliau ini merupakan pendiri dan juga pemimpin dari SBSI. Beliau memiliki background yaitu magister hukum dan mendapatkan gelar kepemimpinannya dikarenakan prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Beliau ini mampu untuk mengorganisir perbedaan pendapat dari LSM-LSM perburuhan pada masa Orde Baru. Dan Muchtar Pahpahan ini bersama teman-teman kelompoknya memperkenalkan wadah serikat buruh alternatif, dan ternyata mereka mampu menimbulkan kepercayaan para buruh terhadap gagasannya. Beliau juga dikenal sebagai pejuang reformasi buruh Indonesia. Hal ini dikarenakan Muchtar Pahpahan sangat memperjuangkan hak-hak para buruh di Indonesia. Berikut adalah sistem nilai, sistem yang dianggap baik dan juga benar oleh SBSI, yaitu sikap kerjasama, karena pekerjaan seberat apapun akan terasa menjadi ringan jika dilakukan secara bersama-sama dengan bekerja sama. Dan sistem nilai yang dianggap buruk atau tidak baik adalah sikap apatis, dikarenakan antar para buruh harus memiliki sifat yang saling peduli karena mereka harus bersama-sama mewujudkan tujuan mereka, dan sikap apatis sangat menghambat kinerja mereka. Lalu mereka juga berpegang teguh terhadap Tridharma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Yang selanjutnya adalah kegiatan rutin. SBSI melakukan rapat kerja nasional setiap 1 tahun sekali di kantor pusat SBSI. Kemudian ada rapat pleno yang biasa dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Lalu ada kongres yang dilakukan 1 kali dalam 4 tahun. Biasanya untuk menentukan struktur kepemimpinan, keorganisasian dari SBSI itu sendiri. Yang keempat adalah rapat kerja wilayah yang biasa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun di kantor pusat daerah. Nah, kegiatan rutin ini biasa dilakukan di kantor pusat maupun pusat daerah. Dan sistem penerimaan anggotanya yaitu melalui pendaftaran diri di kantor DPC, Dewan Perwakilan Cabang. Lalu pembinaan anggotanya yaitu melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari dan pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh SBSI, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang selanjutnya adalah pemutusan anggotanya dilakukan ketika yang bersangkutan tidak aktif menjadi seorang buruh dan tidak menjabat dalam kepengurusan SBSI. Lalu mengenai pengikut setia, berdasarkan bab 1 pasal 4 ADRT Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, pengikut serta dari SBSI adalah seluruh buruh yang ada di Indonesia maupun buruh yang asli Indonesia dan bekerja di luar negeri. Dan pengikut setia ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama anggota biasa, yang kedua anggota luar biasa, dan yang ketiga adalah anggota kehormatan. Bagaimana kriteria menjadi SBSI, anggota SBSI, yaitu berusia sekitar 18 sampai 60 tahun, memiliki latar belakang tingkat pendidikan mulai SMA dan seterusnya, lalu dari seluruh daerah, suku, dan agama di Indonesia, dan dari berbagai macam latar belakang ekonomi. Dan bagaimana cara menjadi pengikut setia atau anggotanya, yaitu dengan cara mendaftarkan diri di kantor DPC SBSI dan dengan menggunakan sistem sosialisasi dan juga kaderisasi. Berikut adalah ekspresi simbol kebudayaan atau ikon dari SBSI. Makna dari nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia adalah diharapkan para buruh di seluruh Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang layak. Lalu warna putih pada dasar logo mencerminkan kesucian. Lalu 27 mata rantai melambangkan Indonesia terdiri dari 27 provinsi. 5 gigi roda melambangkan SBSI berasaskan 5 sila Pancasila. Dan juga padi dan kapas mencerminkan kemakmuran dan juga kesejahteraan. Timbangan atau dacing yang berwarna biru melambangkan keadilan. Pita berwarna merah dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mencerminkan keberanian untuk memperjuangkan tujuan organisasi. Nah, berikut adalah posisi dalam spektrum ideologi. Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia terletak pada center left. Hal ini dikarenakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia merupakan organisasi non-negara dan non-pemerintahan. Mereka bergerak secara independen, tapi tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah. Mereka juga menganut welfare state atau negara kesejahteraan dalam menempatkan posisi peran negara dalam keorganisasiannya. Lalu faktor keberlangsungan organisasi. Faktor pendukungnya yaitu jumlah buruh yang sangat banyak di seluruh Indonesia, lalu perasaan senasib dan sepenanggungan, birokrasi yang berubah-ubah, dan pendapat upah buruh. Hal ini menyatukan para buruh di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga mampu disampaikan kepada pemerintah. Yang faktor penghambatnya adalah anggota yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga cukup kesulitan untuk mengkoordinasi, lalu kesibukan dengan pekerjaan masing-masing, dan juga buruh yang sering disepelekan oleh masyarakat awam. Selanjutnya adalah prospek organisasi 5 tahun ke depan, yaitu organisasi SBSI akan semakin berkembang. Hal ini dikarenakan Indonesia pada saat ini sedang menggalakkan kegiatan ekonomi kreatif di mana rakyatnya dituntut untuk menjadi kreatif, maka banyak terbuka lapangan pekerjaan bagi para buruh. Selanjutnya adalah penilaian individu terhadap Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Saya memberikan nilai 8. Hal ini dikarenakan SBSI masih berbentuk organisasi yang berdiri dan bertahan hingga sekarang. Dan mereka masih melakukan kegiatan seperti aksi demo pada setiap peringatan Hari Buruh, lalu melakukan kongres, melakukan rapat, dan sebagainya. Namun mereka tidak berkuasa dan berjaya di negara Indonesia ini. Cukup sekian, terima kasih. Naik delman keliling Surakarta. Jangan lupa mampir di Kauman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.